Oke. Nah, pernah nggak Febo mungkin suatu saat gitu kayak pingin manis gitu? Walaupun nggak suka manis misalkan. Iya, Pernah tahu kan? ya. Pernah kan? Pasti pernah kalau wanita rata-rata Pernah. Biasanya pernah. Biasanya kalau lagi bad mood ya, Ce. Betul sekali. Nah, malam ini kita akan belajar bareng Febo mengenai gula itu apa sih? Terus kayak ngidam gula ini sebenarnya apa sih? Sugar craving ini ngidam gula ya kalau bahasa Spanyolnya kayaknya. Spanyol ya. Jadi, walaupun enggak ini bisa ngidam ya betul. berarti. Oke, tanpa berlama-lama Febo mungkin bisa dipanggil narasumber kita malam ini. Ya. Dr. Bobby Hartono, boleh silakan maju. Tepuk tangannya yang lebih keras dong. Thank you. Silakan. Shalom Dr. Bobby. Shalom semua Bipro. Silakan duduk. Silakan. Oke Dok, gimana kabarnya? Baik. Cerah ceria sekali seperti kita yang warnanya kuning semua. Kuning ya. Oke. Sebelumnya kita membahas tentang gimana caranya manage ini kan sugar craving ya. Benar. Sebenarnya yang lebih tertarik tuh for better health belakangnya tuh. Karena pasti kayaknya sekarang semakin kesini healthy lifestyle tuh semakin kayak jadi tren ya. Jadi orang-orang pasti pengen punya badan yang semakin sehat. Benar. Oke. Kalau gitu Dok, minta tolong dijelasin dulu nih apa sih gula itu sebenarnya, dan mungkin makanan dan minuman yang mungkin kita nggak ketahui ternyata ada gulanya gitu. Bisa dijelaskan dulu. Oke, jadi kita hari ini temanya menarik sekali sih ini diberinya. Judulnya Sweet Temptations. Nah, besar sekali, bold. Sebelumnya kita pasti semua punya sweet temptation masing-masing ya. Kecenderungan kita masing-masing seperti tadi Bella, C. Angel bilang, wah kalau lagi bad mood, kepingin makan manis gitu. Setiap dari kita pasti punya favoritnya sendiri-sendiri. Kalau saya contohnya sukanya es serut, es teler gitu. Nah, jadi kalau bad mood atau habis kerja sepanjang hari capek, hal yang pertama dicari yang manis-manis itu es gitu. Saya tahu kalau Ko Victor itu sukanya kue lapis gitu. Jadi kalau sudah cari makanan kue lapis tidak bisa menolak gitu. Padahal ya nanti kita pelajari sweet temptation ini apa saja efek-efek. Sepertinya ada masalah dengan slideku, tidak dapat terbaca. Tapi nggak apa, kita pelan-pelan di baliknya nanti ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke topik bicara tentang gula, kita renungkan dulu ayat ini dari Amsal 25:16. Kita semua tadi sudah tahu bahwa kita punya sweet temptations ya. Nah, dari Amsal 25 ayat 16 ini dia bilang, kalau kamu mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau makan terlalu kenyang sehingga engkau memuntahkannya. Jadi hal ini kita pegang dulu ya di awal ya. Nah, sekarang apa yang muncul di bayangan saudara-saudara saat bilang kata-kata gula itu, apa yang muncul nih bayangan kira-kira? Makanan manis kah? Atau gula itu makanan-makanan manis, kumpulan-kumpulan ini. Ada cake, ada donat, ada coklat. Habis ini Valentine's Day, mungkin mikirnya sudah ke arah coklat-coklat ya. Manis-manis. Ini, apakah pemikirannya hanya ini aja? Atau gula itu punya makna apa sih gula sebetulnya? Jadi sebetulnya kalau kita bicara ya, tentang gula itu yang pada umumnya kita warna putih putih yang kita temukan di dapur itu sebetulnya adalah sukros. Jadi gula itu ada bermacam-macam, ada sukrosa, ada glukosa. Yang biasanya kita makan, tambahkan ke teh atau tambahkan itu biasanya adalah sukros. Biasanya didapatkan dari tebu ya. Atau kalau di daerah Eropa atau Amerika ada yang namanya itu sugar beet. Itu tanaman mirip-mirip kayak ubi gitu, tapi dibuat untuk gula. Nah, kalau kita bilang soal gula itu ini, dan ada sumber-sumber lain. Jadi glukos, fruktos itu biasanya ditemukan yang ada di buah-buahan, di sayur-sayuran gitu. Dan ada lagi itu yang bentuknya adalah laktose. Laktose itu pada umumnya didapatkan dari sumber susu. Biasanya kalau anak-anak baru lahir yang bayi-bayi atau anak kecil dikasih susu, kemudian alergi dok, nggak bisa. Perutnya sakit, mencret-mencret. Apa penyebabnya? Alerginya itu terhadap ini, laktose. Jadi di dalam tubuhnya tidak ada enzim untuk memecahkan laktose ini sehingga dia mengiritasi dan menyebabkan reaksi-reaksinya. Itu yang disebut alergi.
gitu. Nah, kenapa kita kok itu ya tadi bilang tentang gula-gula tipe-tipenya. Selanjutnya kita harus mempelajari itu tipe-tipe gula. Gula itu dibagi sedemikian rupa itu menjadi free sugar. Yang di sebelah paling kiri itu free sugar, itu adalah gula sederhana. Gula sederhana itu seperti gula pasir, madu, sirup, itu termasuk gula sederhana. Kalau gula yang alami, natural sugar, itu dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan tadi produk susu itu. Sedangkan yang di bagian paling kanan ini, itu sebetulnya bukan termasuk gula. Pemanis itu tidak jatuh dalam kategori gula sebetulnya. Saya cantumkan di sana untuk memberitahu bahwa dia adalah non-sugar. Nanti ada perbedaannya kita bahas. Kenapa kok non-sugar ya? Ini kok ada free sugar dan natural ini sebenarnya agak menarik nih. Karena kan kita kan nggak tahu ya, Mas. Kayak selama ini ya taunya ya gula. Benar. Jadi kita dive deeper, kita pelajari apa sih sebenarnya perbedaan. Kenapa kok dibagi-bagi seperti demikian ya? Jadi sebetulnya yang membedakan itu adalah kandungan serat, kandungan gizi, dan indeks glikemik. Apa itu? Gitu. Jadi gini, kalau kita bicara tentang gula, sebetulnya gula itu yang dibagi menjadi berbagai macam ini nanti tergantung terhadap satu. Kalau simple sugar seperti sugar yang tadi di dapur itu, gula pasir biasa itu, dia itu tidak mengandung serat sama sekali. Sehingga kalau kita makan, otomatis yang kita dapat itu murni karbohidrat, tanpa ada tambahan lainnya. Tidak ada vitamin, tidak ada nutrisi, mineral lainnya tidak ada. Nah, dia juga nggak ada fiber. Sehingga apa? Kalau misalnya kita makan, dia dapat menyebabkan gula dalam darah itu naik dengan cepat. Beda dengan makanan kalau misalnya ada fiber, ada seratnya. Contoh misalnya kalau dia itu kita makan kentang. Kentang dibanding nasi, itu ada perbedaannya. Seberapa cepat dia dapat menaikkan gula dalam darah, itu beda. Berdasarkan salah satunya adalah fiber ini tadi. Terus kedua adalah kandungan gizinya tadi itu. Kalau gula pasir yang free sugar tadi itu, di golongan free sugar paling kiri, itu tidak mengandung mineral atau vitamin tambahan. Sedangkan kalau kita makan dari sumber natural sugar yang seperti buah-buahan, sayur-sayuran, itu mengandung vitamin, mengandung mineral, jadi ada tambahannya, ada nilai tambah. Dan yang terakhir itu kita bicara tentang glycemic index. Apa itu glycemic index? Glycemic index itu yang paling kanan ini ya. Glycemic index itu sebetulnya adalah suatu sistem penilaian di mana ada low, middle, high. Apa yang perbedaannya antara low, middle, high ini? Kalau low itu, dia adalah makanan yang kalau misalnya diserap, pemecahannya lambat, penyerapannya lambat, sehingga efeknya terhadap gula darah juga baik. Gula darah itu tidak naik secara cepat. Contohnya apa aja mungkin dok, ini kan mungkin kurang lebihnya. Oh ya, jadi pada umumnya yang low itu cenderung makanan yang lebih banyak protein, ada lemak sehatnya seperti ikan, mengandung omega 3, mengandung protein. Itu cenderung lebih ke arah yang low glycemic index. Karena dengan adanya zat-zat lain ini, maka pada saat diserap, diproses oleh usus tidak murni menyerap hanya gula saja. Dan dia tidak langsung menyebabkan gula darah naik dengan cepat. Kalau misalnya yang medium, itu sudah mengarah ke buah-buahan. Buah-buahan itu mengandung gula lebih banyak, tapi dia masih mengandung serat, sehingga juga penyerapannya relatif lebih lambat. Kalau misalnya kita bilang yang high glycemic index, otomatis kita sudah mulai masuk ke seperti es krim, seperti minuman manis, cake. Nah, itu kandungan seratnya cenderung tidak ada. Dia menggunakan tepung, gula yang sumber karbohidrat semua. Nah, itu dengan cepat dapat menaikkan gula darah. Oke. Sambil kita mendengarkan penjelasan Dr. Bobby, Febe bisa diingatkan dulu ke teman-teman mungkin? Iya, bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya bisa langsung WA ya. WA di hotline-nya Bipro, bisa ditayangkan mungkin nomornya biar bisa di-save teman-teman semuanya. Nah, ini bisa langsung WA aja, chat pertanyaannya apa, nanti kita bacakan, nanti langsung dijawab sama Dr. Bobby. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Febe silakan. Oke, jadi sebenarnya seberapa banyak sih dok untuk asupan gula yang bisa diterima oleh tubuh kita gitu. Dan mungkin apa yang terjadi kalau misalnya itu berlebihan gitu. Sebenarnya sebelum kita bicara soal ini, saya jelaskan terlebih dahulu tentang kalau misalnya gula masuk ke dalam tubuh itu apa yang terjadi dalam tubuh.
Oke. Kita bahas itu dulu ya. Nanti di akhir baru saya jelasin mengenai jumlahnya. Siap. Baik. Jadi nanti sambil dicatat ya teman-teman, mungkin kalau ingin di rumah juga nanti di-share ke keluarga yang di rumah juga boleh loh. Iya. Oke. Jadi kalau kita bicara soal gula ya, apa yang terjadi dengan gula saat gula itu masuk? Kita makan gula, apa yang terjadi? Nah, kita itu membagi dari reaksi langsung, reaksi jangka pendek, reaksi jangka panjangnya. Kalau pada reaksi langsung kita habis makan gula, apa yang terjadi itu adalah gula masuk saluran cerna kita, makan, masuk mulut, masuk usus, diproses, dipecah dari gula tadi, dibentuk dalam bentuknya glukosa, sukrosa, dan lain-lain. Dia akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Di sana, dia akan meningkatkan kadar gula di dalam pembuluh darah, yaitu kadar gula darah. Yang biasanya kalau kita ke lab diperiksa, ini kadar gula darahnya sekian. Nah, itu dia adalah gula dalam darah. Nah, gula dalam darah yang tinggi ini akan memacu respon dalam tubuh kita. Yaitu tubuh kita akan mengeluarkan zat namanya insulin. Insulin ini berfungsi sebagai suatu kunci untuk mengirim makanan ini tadi dari darah menuju ke organ-organ. Jadi masuk ke otot, masuk ke otak, masuk ke liver untuk digunakan oleh tubuh kita sebagai energi. Di sana kita akan mendapat suatu energi boost. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah kita makan, gulanya naik, insulinnya bekerja, dan kemudian kita energi boost, semangat kita habis makan. Nah, setelah dia mulai masuk ke dalam berbagai bagian tubuh, masuk ke otak, masuk ke otot, gula dalam darah mulai turun. Selanjutnya akan mulai turun, kita akan mulai ada kondisi namanya itu energy crash. Ini akan lebih terasa kalau gula itu naiknya tinggi banget, kemudian dia dimasukkan ke dalam sel, turun banget. Kita akan mengalami namanya energy crash. Terjadi terutama bila memakan makanan yang high glycemic index. Yang cepat menaikkan gula darah, kemudian cepat turunnya, akan mengalami energy crash. Energy crash ini kemudian akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan rasa untuk mengidam gula lebih banyak. Jadi mengidam. Kenapa kok kita kalau makan makanan yang low glycemic index seperti katakanlah kentang rebus. Makan 1 biji kentang rebus, perut kerasa kenyang, malas, tidak mau makan kentang lagi. Tapi kalau kita makan chocolate cake, kita habis makan 1, bisa minta lagi. Itu akibat ini, high glycemic index-nya. Kenapa kok Victor kalau makan kue lapis bisa makan banyak? Nah itu. Nah, sekarang kita bicara tadi sudah langsung, pendek. Selanjutnya apa yang terjadi? Kalau misalnya kita mengkonsumsi panjang dan kronis, secara kronis kita punya kebiasaan makan manis terus. Apa yang terjadi? Nah, ada yang konsekuensi negatifnya ya. Tadi masih diingat perjalanan masuknya, kalau gula dalam darah naik, maka insulin akan naik supaya gula bisa masuk ke dalam berbagai bagian tubuh. Kalau insulin itu tinggi terus-menerus, apa yang terjadi adalah respon tubuh akan terjadi resistensi insulin. Kalau resistensi insulin ini berkelanjutan, maka apa yang terjadi adalah penyakit diabetes. Nah, ini harus diwaspadai ya. Kalau kita bicara soal gula itu biasanya mikirnya diabetes. Nah, selanjutnya kalau makan berlebihan otomatis tidak digunakan oleh tubuh, apa yang terjadi? Ya jadi lemak ya. Berat badan mulai meningkat, terjadi obesitas, ini harus diwaspadai. Terus, makan gula yang sering itu dapat merusak gigi. Kenapa kok bisa merusak gigi? Karena gula dalam mulut kita itu diproses oleh bakteri di dalam mulut, itu akan membentuk asam. Asam ini yang kemudian akan menyebabkan kerusakan gigi. Gigi berlubang dan lain-lain itu. Jadi kalau sering makan manis, gigi cenderung lebih mudah untuk berlubang. Selanjutnya, kalau misalnya gula dalam darah dia tinggi, terus-menerus tinggi. Mungkin akibat terjadi suatu resistensi insulin tadi, tidak mampu untuk menurunkan gula dalam darah, maka apa yang terjadi? Dia tinggi terus, akan terjadi resiko untuk penyakit kronis, seperti penyakit jantung, penyakit kanker. Nah, itu dari sana. Terus kemudian ada pembentukan kebiasaan pola makan, yang pola makan manis yang tidak seimbang. Ini nanti saya jelaskan di belakang. Kenapa kok makan gula terus malah jadi satu pola makan manis terus itu tadi. Terus yang terakhir ada mempengaruhi kesehatan usus. Nah ini saya mau membuat aware ya kesehatan usus. Banyak orang mungkin merasa usus itu cuma usus, makanan ini dilewatin lewat usus.
diproses, kemudian kita dikeluarkan, selesai. Dia hanya ngelewat gitu aja. Sebetulnya usus ini akhir-akhir ini banyak dipelajari dan didapatkan bahwa usus ini mempunyai peran yang sangat besar terhadap kesehatan. Terutama adalah bakteri dalam usus. Jadi bakteri dalam usus ini ada suatu keseimbangan. Kalau bakteri dalam usus ini diberi makan gula yang banyak, dia bertumbuh dengan banyak, maka dia juga akan menyebabkan suatu respon yang negatif terhadap kesehatan kita secara menyeluruh. Gitu. Bisa ada kembung-kembung, gangguan pencernaan, itu bisa dari sana juga. Nah, kita sentuh sedikit tadi ya tentang diabetes tadi itu ya. Ini penyakit yang kayaknya lagi tren ini. Soalnya Iya. kadang anak kecil pun ternyata bisa loh kena Betul. diabetes. Bukan Jadi hanya orang dewasa ya. benar sekali, Angel. Jadi dulu kalau kita bicara diabetes itu orang yang usia menengah ke atas ya, 30 ke atas, 40 dan itu. Tapi sekarang diabetes ini mulai didapatkan pada anak-anak. Masih belasan tahun, 20 tahun awal sudah mulai diabetes gitu. Kenapa gitu kira-kira, Ci? Pola makan. Iya, salah satu itu ya, pola makan ya. Kayak akhir-akhir ini minuman manis itu botol-botol sangat mudah sekali untuk didapatkan. Ya, jadi nanti kita bahas bagaimana cara kita menjaga supaya nggak minum manis-manis itu. Sekarang kita bicara dulu tentang diabetes dulu. Diabetes ini bagaimana mendiagnosanya ya? Kita biasanya kalau pergi ke lab, itu ada pemeriksaan lab GDA, GDP, G2PP, ada HbA1c, apa aja itu. Sebetulnya perbedaannya gini, kita tahu bahwa diabetes tadi itu adalah gula darah meningkat dalam tubuh. Gula darah acak ini memeriksa secara acak, jadi tanpa puasa, tanpa apa, kita datang ke lab, aku periksa dong darah, itu acak. Kalau didapatkan lebih dari 200, Anda mulai dicurigai, oh jangan-jangan punya diabetes ini, gitu. Tetapi hasil sekali itu pada umumnya tidak dapat digunakan sebagai standar. Jadi tidak bisa kalau misalnya sekali aja ditemukan di atas 200 langsung diabetes, enggak. Butuh pemeriksaan lebih lanjut. Karena gula darah acak itu adalah pemeriksaan yang paling, kita katakan paling tidak non-reliable. Jadi apa ya non-reliable ya, ya? Tidak, maksudnya tidak bisa terjamin lah iya, ya tidak terjamin. hasilnya. Dibandingkan yang lain, GDA itu paling tidak terjamin. Selanjutnya kalau misalnya GDA tinggi apa yang terjadi? Pasti akan dites gula darah puasa. Disuruh puasa malam hari 8 jam, besok paginya kemudian dilakukan pemeriksaan. Gula darah puasa kalau didapatkan di atas 126, ini tergantung lab ya, ada lab tertentu 110, ada 100, itu tergantung alat dan reagen. Tapi umumnya adalah 126. Kalau di atas itu, nah ini sudah semakin curiga dokternya. Jangan-jangan diabetes ini. Atau tadi pagi nggak sengaja minum susu baru periksa darah, nah itu juga bisa. Oleh karena itu biasanya sama dokternya kalau, wah ini kayaknya kok nggak benar, coba diperiksa lagi yang paling tinggi, yaitu HbA1c. Apa HbA1c ini? HbA1c ini adalah suatu, dia itu mengetes gula dalam darah dalam rekaman 3 bulan terakhir. Jadi itu biasanya kalau orang mau periksa darah, biasanya itu cenderung apa? Waduh, biasanya aku gula tinggi ini. Aku besok mau periksa darah, hari ini 1 minggu sebelumnya sudah jaga makan. Biasanya makan terang bulan, sekarang nggak makan terang bulan. Hasilnya jadi bagus-bagus saja. Kalau HbA1c ini nggak bisa nipu, karena dia 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ada makan terang bulan, terekam semua ini di sini. Gitu. Nah itu kalau di atas 6,5, nah curiganya sangat tinggi sekali bahwa Anda sudah kena diabetes. Oke, mungkin teman-teman mau difoto dulu, jadi kalau pas tes lab sambil dicek. GDA itu gula darah acak, kalau GDP itu gula darah puasa. Betul ya? Puasanya berapa jam dok biasanya? 8 jam. 8 aja ya, oke. Mungkin kalau mau difoto boleh sebelum mulmednya pindah loh, nanti halamannya. Boleh lanjut dok? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita pelajari sedikit kenapa kok bisa terjadi yang tadi diabetes itu ya. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan di awal itu, reaksi cepat itu ya. Masih ingat ya? Gula masuk pembuluh darah, insulin keluar gitu ya. Kalau pada diabetes itu apa yang terjadi? Pada diabetes itu karena terjadi suatu kondisi gula dalam darah yang terus-menerus tinggi, akan terjadi kondisi yang namanya resistensi insulin. Itu di nomor 1 itu. Insulin ini fungsinya apa? Insulin ini fungsinya adalah dia adalah suatu kunci. Gula supaya bisa masuk ke dalam otot, supaya bisa masuk ke dalam otak, supaya bisa masuk ke dalam organ-organ kita, itu butuh kunci ini. Kuncinya namanya insulin. Kalau misalnya tubuh kita akibat gula darah yang tinggi terus-menerus kronis,
insulin juga akan tinggi terus-menerus, apa yang terjadi adalah terjadi suatu resistensi terhadap kunci ini. Jadi gudangnya ini menolak, kuncinya ini ditolak. Saya sudah penuh, saya nggak bisa terima lagi. Terjadilah resistensi insulin. Respon tubuh, kalau misalnya kuncinya ditolak, apa yang terjadi? Apakah dia akan mengurangi kuncinya? Enggak. Karena gulanya masih tinggi, gulanya kan sekarang nggak bisa masuk gudang nih, pembuluh darahnya tinggi. Otomatis respon tubuh adalah produksi lebih banyak kuncinya. Produksi. Nah, pankreas itu adalah di mana insulin itu diproduksi. Jadi responnya adalah insulin dibuat lebih banyak. Ketika insulin dibuat lebih banyak, mengharapannya apa? Gudang yang tadi sudah penuh ini, masukkan, tambahi lagi. Gudangnya sampai bengkak-bengkak gitu ya. Suatu saat apa yang terjadi adalah pankreas kita yang kalah. Pankreas kita tidak dapat membentuk insulin yang cukup. Jadi tidak lagi bisa membentuk insulin. Apa yang terjadi sekarang? Yang sekarang terjadi adalah satu, terjadi suatu resistensi insulin. Secara umum, gudangnya ini sudah tidak mau nerima. Kedua, pabrik yang buat kunci tadi ini, membuat insulin ini, juga terjadi kerusakan. Sehingga terjadi suatu kondisi gula dalam darah yang tidak lagi ada yang bisa ngontrol. Tidak ada lagi yang bisa nurunin gula dalam darah. Kondisi itulah yang kita sebut dengan diabetes. Jadi semua sebenarnya bergantung sama yang tadi ya, insulin kita dalam tubuh. Betul. Ya. Jadi harus dijaga supaya pankreas kita tetap bisa menghasilkan insulin yang standar sesuai tubuh kita masing-masing. Sebetulnya yang lebih penting adalah menjaga jumlah gula dalam darahnya. Itu sih. Ya, jadi kalau gula dalam darah kita bisa kontrol dengan baik, maka insulin juga nggak perlu naik. Gitu. Oke. Nah cuman ini kan semua kayaknya tadi kan fungsinya apa? Gula ini negatif ya pada akhirnya kayak. Sebenarnya tapi apa sih fungsi gula dalam tubuh? Pasti ada fungsinya juga kan sebenarnya gula itu. Oh ya, otomatis. Yang tadi, energy boost tadi. Ya, sebenarnya gula itu kan pada fungsi dasarnya memang adalah untuk tenaga ya. Jadi kita rekomendasi diet adalah sekitar 60%-an itu adalah karbohidrat. Supaya kita memang ada tenaga. Mungkin kalau untuk secara umum orang sehari ada, kemarin masih ingat yang talk show sebelumnya kalau ada yang ikut, sehari butuh berapa kalori, masih ingat nggak? Kira-kira 2000 ya. Secara umum dewasa itu sekitar 2000-an. Kalau untuk cowok, untuk cewek mungkin sekitar 1700, 1800 hingga 2000 sekian. Nah, kalori itu sumber utamanya adalah dari karbohidrat, dari gula ini gitu. Seperti yang kita jelaskan tadi, kalau bisa gula kita butuhkan memang, tapi nggak boleh yang free sugar supaya nggak rugi. Fungsinya tetap ada ya, mood booster, energy booster, tapi kalau berlebihan tetap nggak baik. Oh iya, itu tadi. Fungsinya ada, berlebihan bahaya gitu. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan yang masuk dari hotline-nya Bipro. Bila ada alergi terhadap gula atau makanan tertentu, apakah bisa sembuh? Alergi terhadap gula? Pada umumnya sih nggak ada ya alergi terhadap gula ya. Kecuali tadi laktosa itu, gula yang tidak umum ya. Kalau sukrosa, glukosa, fruktosa, umumnya jarang ada orang alergi terhadap itu. Tapi kalau misalnya alergi terhadap bahan tertentu, misalnya kayak laktosa tadi itu, alergi terhadap tidak dapat memproses laktosa, itu sebagian adalah faktor usia. Sebagian adalah, untuk anak-anak itu, sebagian adalah faktor usia. Dia belum cukup matang, sehingga apa yang terjadi adalah dia belum mempunyai enzim itu, sehingga dia alergi. Tapi kalau suatu saat dia membentuk enzim itu sudah cukup, dia bisa minum susu. Gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang tidak memproduksi enzim laktosa, ya dia selamanya tidak bisa minum susu. Karena kalau setiap kali minum susu, pasti terjadi reaksi negatif gitu. Ini mulai banyak pertanyaan nih dok. Jadi yang berikutnya adalah apakah konsumsi banyak gula itu selalu bikin berat badan cepat naik nggak ya kira-kira? Bukan konsumsi banyak gulanya, konsumsinya terlalu berlebihan. Jadi pada prinsipnya gula itu fungsinya utama kan tadi untuk satu tenaga, untuk tubuh kita tenaga. Ada efek-efek positif lainnya ya memang dia dapat meningkatkan mood booster karena dia merangsang dopamin di otak kita, reward center kita. Jadi, tapi kalau misalnya kita pada saat kita mengkonsumsi melebihi kebutuhan oleh tubuh, apa yang terjadi adalah dia kan harus dimasukkan ke suatu tempat ya. Salah satunya tadi dimasukkan ke dalam otot, dimasukkan kepada liver, dimasukkan otak. Kalau semua sudah diterima secukupnya, sisanya kemana? Sisanya ditabung. Ditabung kemana? Ke sel lemak. Memang sel lemak itu adalah tempat tabungan terakhir dan di sana tidak ada limitnya. Kalau makan semakin banyak ya nabungnya semakin banyak. Otomatis berat badan akan ikut naik. Ya.
Tetap ya, pada dasarnya tetap pola makan. Betul. Oke, pertanyaan Kalau selanjutnya, misalnya kita makan nasi putih 3 kali sehari, itu aman enggak untuk gulanya itu? Untuk sebagai orang awam, nasi putih 3 kali sehari tergantung porsi loh ya. Oh iya. Nanti saya bilang Itu iya, berapa ternyata dulu ini? porsinya saentong ya, enggak. Kebanyakan itu. Kalau makan 3 kali sehari dalam porsi yang wajar, dalam arti porsi wajar ini apa ya? Nasi Padang gitu. Kalau misalnya, nasi Padang itu nasinya banyak banget. Gula plus lemak, plus minyak. Secara garis kasaran gini, kalau misalnya kita mengambil nasi 1 entong, itu prinsip kalori yang kemarin saya sempat sharing dengan teman-teman. 1 entong itu kira-kira 80-100 gram. Kalorinya sekitar 130, kurang lebih 130 kalori. Kalau misalnya kita rata dewasa adalah 2000 kalori dibagi 3 kali makan, kurang lebih 1 kali makan itu kan 700 kalori ya. Jadi kalau misalnya ngambil nasi itu 2 entong, ya sekitar 200-300 kalori sudah. Sisanya untuk lauk-lauk 400. Selama masih dalam batas seperti itu makannya, di dalam tidak surplus, normal-normal aja. Ya tidak ada berat badan bertambah, untuk resiko diabetes juga enggak gitu. Jadi secara umum nasi putih aman-aman aja. Oh, ada juga ini ya, kayak baru-baru ini kan mulai sedang kayak trending juga. Mungkin teman-teman ada yang melihat di Instagram atau TikTok mengenai urutan makanan. Ada yang pernah lihat enggak urutan makanan? Kalau yang pernah lihat angkat tangan. Pernah tahu nggak? Ada yang bilang kalau misalnya makan itu dimulai dari sayur dulu, kemudian selanjutnya adalah protein, mari itu sumber lemak, baru terakhir nanti yang karbohidratnya tinggi kayak nasi dan lain-lain. Ada yang pernah lihat nggak? Ada kayaknya nih. Oh, Ko Victor ada lihat. Ya. Memang sehat Ko Victor ini. Haleluya, puji Tuhan. Panutan. Ya. Jadi begini, seperti yang tadi saya jelaskan mengenai serat, fiber dan lain-lain itu protein, konten dan lemak. Sebenarnya kita makan nasi putih itu kan tadi nasi putih itu termasuk di high glycemic index, di mana dia itu kalau makan hanya murni nasi putih aja cepat menyebabkan gula darah naik, itu cepat banget. Tapi kalau kita makan bersama dengan protein, dengan sayur-sayuran, kemudian dimakan dengan lemak sehat, apa yang terjadi adalah penyerapannya itu melambat. Jadi penyerapannya tidak secepat itu. Gitu. Jadi itu sebabnya kalau misalnya kita makan, dok aku makan nasi pagi siang malam 3 kali sehari bersama dengan lauk-lauk lain yang katakanlah ada ikannya, ada sayur-sayurannya, itu kemungkinan untuk naikkan gula darah yang tinggi banget nggak sampai sih, cenderung lebih aman dibandingkan kalau misalnya roti itu beda. Kalau roti itu misalnya pagi aku makan roti O atau roti apa yang manis-manis gitu, itu cepat banget naikkan gula darah. Gitu. Tapi setahu roti tawar juga lumayan tinggi loh kayaknya. Roti tawar juga, iya benar. Jadi kalau makan roti murni tanpa ada apa-apa itu naiknya cepat banget. Banyak sekali loh di pertanyaan yang masuk, luar biasa teman-teman kita, walaupun hujan deras di luar tetap semangat loh. Rame memang. Iya. Rame. Lanjut Febe, silakan. Oke. Selanjutnya beberapa orang itu menggantikan gula itu dengan pemanis buatan atau alternatif lainnya, misalnya madu atau stevia ya. Nah ini gimana? Apakah benar-benar solusi yang lebih sehat kah atau malah memiliki efek samping yang lain mungkin? Oke. Sebenarnya tadi yang masih ingat slide-nya tadi yang free sugar, natural sugar sama sweetener ya. Kenapa kok tadi itu dibedakan antara sweetener dan yang sugar yang di sebelah kiri di sebelah sana ya. Dia itu dibedakan dari satu adalah dari produksinya. Jadi kalau sweetener itu cenderung pada umumnya adalah sesuatu yang sintetis. Secara kimiawi beda dengan gula. Kalau gula itu dia golongannya dari karbohidrat, karbon, hidrogen dan lain-lain secara kimiawi ya. Tapi intinya secara produksi dia beda. Dua, dari sumbernya beda. Sumbernya kalau misalnya gula itu sumbernya dari sesuatu yang sebetulnya alami juga dari tebu tadi. Kalau misalnya pemanis itu disintetis, jadi dibuat kayak asparka itu dibuat gitu. Terus ketiga, dia itu kalori kontennya beda. Jadi kalau gula pasti ada kalori. Kalau sweetener itu cenderung tidak ada atau low kalori gitu. Dan kemudian juga fungsinya nanti beda.
Kalau misalnya gula itu dibuat masak nanti ada, mungkin yang masak-masak baking tahu lah ya, ada untuk browning, karamelisasi, dan lain-lain. Sedangkan kalau sweetener nggak bisa untuk itu. Nah, kalau misalnya untuk yang kita konsumsi seperti ini, apa bedanya madu, gula, dan stevia, dan lain-lain? Itu tergantung tadi itu, kalori kontennya. Kalau stevia, kalori konten lebih rendah ya. Otomatis 0, nggak ada kalori konten. Kalau gula, otomatis ada kalori konten. Madu itu masih ada kalori konten juga. Antara madu dan gula, apakah sama atau enggak? Ya, seperti yang tadi dicontohkan di sana ya, free sugar. Karena madu itu cenderung tidak ada fibernya. Karena tidak ada fiber, dia mengandung sedikit ada mineral-mineral, tapi dia nggak ada fiber. Sehingga penyerapannya langsung juga, glycemic index-nya tinggi. Tapi ada efek samping nggak dok kira-kira? Kalau misalnya katakanlah stevia. Stevia sih sampai sekarang belum ada penelitian negatif yang mengatakan ada efek samping apa, belum ada. Kalau yang golongan lain seperti azosulfam, aspartam, itu sudah mulai ada. Kalau aspartam dia diduga dapat menyebabkan kayak karsinogenik. Bersifat karsinogenik itu dapat menyebabkan kanker. Kemudian juga ada penelitian-penelitian yang mengatakan dia dapat menjaga gagal ginjal. Nah, seperti itu. Jadi harus waspada kalau menggunakan pemanis-pemanis ya. Banyak sekali pertanyaan malam hari, luar biasa loh teman-teman. Tepuk tangan buat teman-teman dong yang hadir malam hari ini, luar biasa. Ini saya tambah sedikit ya. Boleh. Sebetulnya menggantikan gula ini gini. Orang makan gula, kita takutnya sebetulnya judulnya hari ini kan Sweet Temptation tuh kita harus memanage gula ya. Gimana kita mengonsumsi gula itu memanage supaya tidak terjadi efek negatif seperti diabetes dan lain-lain tadi itu ya. Kita itu punya efek psikologis juga ya. Dalam arti craving itu kalau kita ngidam suatu makanan itu ada efek psikologis. Kalau kita memakan sesuatu yang manis, itu akan merilis suatu zat di otak kita namanya itu dopamin. Dopamin itu adalah happy hormone ya, kayak reward center. Kamu mendapatkan sesuatu, dopamin naik, kamu merasa happy, bahagia, mood booster tadi itu efek dopamin. Dopamin ini efeknya pendek. Habis makan, naik, happy sesaat, nanti turun lagi, ya orangnya biasa lagi gitu, nggak ada efeknya cepet. Tapi dia bisa menyebabkan suatu ketergantungan. Mungkin dulu kalau di SMP mungkin rata-rata teman mungkin ada diajari ya efek penelitian yang ada anjing kalau dengar bel dia datang dikasih makanan. Dengar bel datang dikasih makanan. Suatu saat bel nggak ada makanan dia marah. Itu sesuatu yang diakibatkan oleh karena reward center tadi. Itu adalah penelitian yang untuk ngetes dopamin tadi, ini salah satu. Kebiasaan. Nah, walaupun kita bilang, oh stevia kan 0 kalori dok ya. Saya artinya makan stevia aman. Kalau gula kan bisa diabetes. Tapi di sisi lain tuh, selama kita tidak bisa melepaskan diri, lidah kita ini dari kebiasaan untuk makan manis, kita pasti ada hal-hal itu yang lepas. Contoh misalnya, tidak mungkin setiap, kayak tadi ya, penggunaan pemanis dan gula. Gula bisa dibuat menjadi cake, menjadi kue-kuean. Suatu hari kita kebiasaan makan manis, hari itu tidak ada stevia, terpaksa makan gula, terpaksa mencari sesuatu yang manis. Itu kebiasaan. Kita harus memperbaiki pola itu, jangan cuma melihat, oh ini baik, ini enggak. Tapi gula itu harus dilihat dari sisi pola pikir kita. Oh kita harus bisa membatasi. Ingat yang tadi Amsal itu, menemukan sesuatu yang manis kita harus bisa membatasi. Gitu. Nah tapi kan tadi gula juga sebenarnya ada natural sugarnya ya. Nah kalau misalkan mau menurunkan gula darah, harusnya makan buah apa dong berarti kalau yang disarankan? Mengurangi gula darah? Menurunkan gula darah. Kenapa kok diturunkan? Kalau misalkan tinggi mungkin, jadi gula darahnya tinggi tapi pengen makan buah gitu. Ya, kalau semangka kan setahu aku tinggi ya soalnya. Semangka itu buah yang kandungan airnya tinggi. Airnya tinggi. Jadi kalau bisa tidak terlalu meningkatkan gula darah terlalu tinggi sih enggak. Ini gini, persepsi bahwa gula darah tinggi itu konstan terus itu harus dihilangkan dulu ya. Kenapa kok orang diabetes tadi bisa tinggi? Diingat tadi yang grafiknya tadi ya. Dia bisa tinggi karena satu terjadi resistensi insulin. Kalau orang tidak ada resistensi insulin normal, gula darah itu tidak bisa tinggi. Gula darah itu begitu makan, masuk ke dalam tubuh, insulin keluar, dimasukkan ke dalam departemen yang dibutuhkan, gula darah langsung turun, langsung normal. Jadi gula darah itu tidak mungkin katakanlah, dok gimana cara nurunin gula darah? Tidak perlu diturunin. Tubuh itu bisa normalkan sendiri. Jadi jangan kayak jadi takut, aku makan gula takut nih. Nanti gula darahku tinggi gimana dok? Jangan takut, gula darah itu
kita makan, kenapa kok tadi ya, orang kalau periksa lab itu 2 jam balik ya, karena dalam 2 jam itu gula darah sudah normal. Kenapa kok 2 jam balik? 2 jam udah normal. Itu yang diingat dulu ya. Jadi gula darah itu enggak kayak kolesterol. Kalau kolesterol beda. Kolesterol tuh jangka lama. Tapi kalau gula itu cepat. Habis makan 2 jam udah normal. Kenapa kok gula darah itu levelnya tinggi terus, Dok? Ada orang yang kalau diabetes tinggi terus, enggak turun-turun. Nah itu akibat tadi yang kita pelajari. Kenapa kok saya harus menjelaskan tadi itu? Karena terjadi resistensi insulin itu diakibatkan oleh karena kebiasaan makan gula yang terus-menerus. Sehingga menyebabkan perubahan resistensi insulin itu sehingga tubuh tidak dapat menurunkan gula secara efektif. 2 jam tidak turun. 2 jam udah mulai tidak turun. 2 jam loh kok sih tinggi. Nah itu. Itu sebabnya kita pelajari mekanisme tadi supaya pola pikir kita ini terbentuk ya. Pola pikir kita ini adalah jangan makan gula banyak dan sering dan jangka waktu yang lama. Pada umumnya kita bisa melakukan ini karena punya apa? Suatu kebiasaan. Punya kebiasaan makan manis. Misalnya katakanlah, saya kalau misalnya kerja harus ada biskuit. Enggak sama makan biskuit gini, enggak ada yang dimakan, enggak ada yang masuk mulut. Rasanya enggak enak. Nah, salah satu hal itu kayak gitu. Atau suka snack. Orang yang suka nge-snack. Di tengah antara makan pagi, makan siang, enggak ada jeda kosongnya. Untuk gula darahnya bisa turun. Makan terus. Nah itu gula darahnya tinggi terus. Atau akibat suka makanan yang manis yang gulanya cepat naik turun. Spike terus. Hal-hal seperti itu yang menyebabkan nanti resistensi insulin itu terjadi. Nah kalau sudah resistensi insulin terjadi, maka nanti kaskadenya akan seperti itu. Jadi mungkin diatur aja ya, kalau habis makan nasi padang ya jangan makan yang mangga, mungkin yang manis itu mungkin ya. Itu, jadi itu benar. Jadi ya mungkin setelah 2 jam lah ya mungkin baru iya, dikonsumsi mangganya betul. atau gimana gitu. Iya, saya tambahin kalau misalnya habis makan sesuatu yang karbohidratnya tinggi, kalau bisa itu habis makan jangan duduk-duduk, jalan-jalan. Kalau habis makan jalan setengah jam itu ditemukan dapat meregulasi gula darah. Jadi 2 jam setelah makannya itu bisa lebih normal gula darahnya, lebih baik. Jadi habis makan biasakan untuk jalan gitu. Makan sambil jalan-jalan nggak boleh, Dok. Oh itu jangan. Berantakan dong, C. Oke, berikutnya, Dok. Ini ada pertanyaan. Supaya anak kita sehat, tadi kan diabetes tidak mengenal usia ya. Nah, mungkin makanan atau minuman apa yang harus dihindari? Mungkin dari sekarang. Terus berikutnya ada lagi, kalau kena diabetes, apa bisa telinga mendengung dan kaki terasa semutan? Gitu. Ini dialami nih sama yang nanya nih kayaknya. Enggak sih. Minum obat menyebabkan. Benar. Ini yang mana tadi? Yang enggak, 2 pertanyaan jadi kita gabung kolnya banyak yang tanya diabetes ini tadi. Supaya anak kita sehat. sehat. anak sehat. Oke. Apa yang harus dihindari? Makanan apa yang harus dihindari? Oke. Actually sebetulnya ya yang menyebabkan yang kemarin terjadi suatu fenomena kira-kira 2-3 tahun yang lalu yang fenomena di mana kasus anak diabetes meningkat dan heboh masuk berita dan lain-lain itu dilakukan traceback oleh Menteri Kesehatan dan lainnya dilakukan traceback. Penyebab utama akibat anak-anak bisa terjadi diabetes itu terutama dalam minuman manis. Jus yang botolan, Kemasan lah ya mungkin kebanyakan ya. jus itu, terus kemudian minuman manis kayak Fanta dan lain-lain, terus boba, chat time. Sekarang kan kita kalau misalnya keluar mudah sekali mendapatkan, terus es teh manis di pinggir jalan, itu kan juga nggak mahal, mudah sekali. Pulang sekolah, teh manis, manis. Padahal seharusnya kalau kita haus, minumnya tuh air, jangan sesuatu yang manis, jangan nambah kalori, air aja cukup untuk menghidrasi tubuh itu air cukup. Jangan cari yang manis-manis. Jadi anak-anak itu jangan dibiasakan dari kecil sedikit-sedikit manis, karena itu akan membentuk suatu pola kebiasaan. Contoh misalnya, aku kalau pulang sekolah biasanya dibelikan es teh manis. Setiap pulang sekolah dia cari es teh manis. Dan ini akan menjadi suatu kebiasaan, meningkatkan gula darah tadi. Nah itu yang mungkin yang bisa dibentuk. Jadi kayak pola pikirnya satu, jangan makan manis-manis yang free sugar, minuman yang gampang-gampang masuk gitu. Cari sumber gula kalau misalnya mau ngajarin sumber gula yang kayak buah-buahan. Jadi ngajarin makan apel, ngajarin makan stroberi, hal-hal seperti itu. Kita kalau makan apel, tidak mungkin bisa makan banyak. Karena ada kandungan seratnya, kerasa kenyang perutnya.
Jadi tidak mungkin bisa overeating apel, jarang sih. Jadi anak-anak cenderung lebih kayak, oh mau manis, dibelikan buah-buahan gitu. Terus kalau kena diabetes nih dok, apa bisa telinga mendengung dan kaki terasa semutan? Diabetes ini gejalanya banyak. Sebentar, boleh dibalikkan ke slide saya yang tentang diabetes. Sekalian pakai infografik biar lebih mudah. Nah, ini ya, kita pakai infografik ini. Diabetes itu gejalanya apa aja? Gejalanya itu selalu lapar, selalu haus. Terus kemudian sering ke belakang. Malam-malam tertidur pun bisa bangun hanya untuk ke belakang. Padahal seharusnya tidak kayak gitu ya. Kemudian kalau sudah agak parah, berat badan turun. Nggak jelas berat badannya bisa turun gitu. Nah, terus rasa tadi itu yang di jari, yang ditanyakan, jarinya semuten, itu salah satu gejalanya juga, salah satu komplikasinya. Karena apa? Karena pada saat gula darah tinggi dalam tubuh, dia menyebabkan suatu reaksi radang. Reaksi radang ini yang kemudian akan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada saraf-saraf yang kecil. Saraf-saraf yang kecil ini didapatkan di mana? Ujung-ujung. Jadi ujung jari, ujung kaki, mata, saraf-saraf yang kecil-kecil itu di dalam mata, di ginjal, pembuluh darahnya. Itu sebabnya orang kalau diabetes, kenapa kok setelah 10 tahun, 20 tahun, lo ginjalnya fungsinya mulai turun. Karena salah satu itu ya. Terus kaki bisa tidak kerasa. Jadi kadang-kadang kalau sudah diabetes lama, menginjak sesuatu yang tajam, ada luka, tidak kerasa. Karena saraf-saraf di ujungnya rusak. Tuh. Nah dok, mungkin tadi kan kita di awal sempat bahas ngidam gula nih. Mungkin bisa sambil dilanjutkan pembahasan kita yang tadi nih. Oke. Judul kita, betul. Diabetes kurang lebih tahu lah ya. Pengobatannya lifestyle yang kemarin 4 pilar, masih ingat ya 4 pilar kemarin ya. Jangan cuma diingat kalori tok loh. 4 pilar, tidur, makan, olahraga, jaga emosi stres ya. Terus kalau misalnya udah dengan itu tetap dia tidak terkontrol, ya otomatis harus ditambah dengan pengobatan ya, obat-obatan. Oh ini tadi pertanyaan di awal, ada yang tanya asupan gula sehari berapa ya? Betul, ya. Asupan gula sehari itu sebetulnya ini murni untuk yang free sugar ya. Jadi tidak termasuk untuk yang buah-buahan, sayur, enggak ya. Ini murni yang free sugar. Tadi di free sugar itu ada madu, ada gula. Nah, itu dosis maksimalnya yang direkomendasikan oleh WHO adalah 1 hari 50 gram atau sekitar 12 sendok teh 1 hari. Untuk anak-anak itu di bawah 2 tahun kalau bisa enggak kasih gula. Free sugar itu jangan. Gula pasir, sirup, madu, bisa di bawah 2 tahun jangan dulu. Setelah 2 tahun nanti boleh mulai sedikit-sedikit ditambah. Mulai 10 gram, 5 gram, 10 gram, sampai di bawah 25 gram itu. Gitu ya kira-kira. Kalau yang di bawah ini, jadi klasifikasinya ada 2. Satu yang atas tuh, sorry kalau enggak kelihatan. Yang atas tuh WHO, itu hanya anak dan dewasa. Tapi kalau yang bawah itu adalah dari American Heart Association. Kalau mereka agak sedikit lebih strict dibandingkan yang WHO. Jadi kalau untuk cowok cuma boleh 36 gram sehari. 1 sendok teh itu kurang lebih 4 gram. Jadi kalau 9 sendok teh, jadi 36 gram itu 9 sendok teh. Jadi kalau yang pagi buat kopi pakai 3 sendok teh, itu sudah kemakan 1/3 ya. Siang mau minum boba harus mikir. Terus kalau untuk American Heart Association itu bukan dewasa dan anak, tapi dibagi laki-laki dan wanita. Laki-laki 36, kalau untuk wanita lebih rendah lagi. Cuma 25-an, 25 gram sehari. Ini yang jadi pertanyaan saya di dok, padahal wanita itu lebih. Kadang kalau ya itu di mood booster dan lain sebagainya, tapi ternyata asupannya malah hanya 6 sendok teh. Benar. Seperti tidak adil sekali. Jadi yang wanita harus lebih itu ya. Bobanya makanya kalau ada large, small, wanita yang small aja, jangan large. Yang penjual boba di sini langsung kayak ya rugi aku. Atau bisa less sugar, ya kan? Yuk silakan lanjutkan dok, silakan. Oke, terus kita bicara soal craving dan ngidam ini tadi. Kenapa kok orang ngidam ya?
Nah, untuk belajar ngidam kita belajar yang simpel-simpel dulu aja ya. Kenapa kok orang itu ngidam? Yang paling simpel adalah tentang tenaga. Tadi kita bicara soal kalori ya, tenaga. Tenaga masuk dan tenaga keluar itu harus seimbang. Sehingga tubuh ini kalau misalnya sekarang tenaganya kurang, aku butuh nih gulaku sudah turun, aku butuh tenaga untuk kerja dan lain-lain. Otak kita ini itu di dalam usus kita akan mengeluarkan suatu zat hormon namanya itu grelin. Yang di atas sini, atas sebelah kanan namanya grelin itu dari usus ke otak. Itu akan memberi signal ke otak kita. Lapar, perutnya kerucukan, ngirim signal ke otak, lapar, ayo makan. Nanti kalau kita sudah makan, kemudian insulin sudah keluar, insulin ini akan merangsang sel lemak kita akan melakukan zat namanya itu leptin. Nah, leptin ini kebalikan dari grelin, temannya. Dia akan bilang ke otak kita, aku udah kenyang, stop, sudah balance, seimbang, jangan makan lagi. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini kasarannya diingat ini, terutama yang grelin ini tadi ya, ini yang harus diingat. Nah, kalau kita bicara soal craving atau ngidam ini, sebenarnya ini suatu reaksi yang normal. Kenapa? Salah satu pemicunya untuk reaksi craving ini lapar tadi. Energiku kurang, aku butuh makanan, ayo makan. Atau kebutuhan nutrisi tertentu. Kalau kita kurang mineral, kurang vitamin B12, kurang magnesium, kurang mineral tertentu atau vitamin tertentu, itu juga memicu rasa lapar dalam tubuh. Jadi kadang-kala kita makan kok, tapi kok kerasa lapar-lapar terus ya? Apa ya? Kemungkinan adalah vitaminnya belum terpenuhi. Kecenderungan untuk makan sesuatu yang kurang nutrisi, banyak free sugarnya, makan cake, makanannya roti yang kurang vitamin, kurang mineral, agak lama tubuh kurang vitaminnya. Dia kerasa lapar terus, aneh kok aku lapar terus, makan padahal aku banyak lapar. Nah ini salah satu mungkin nutrisinya belum terpenuhi. Ya. Serat juga kali ya dok ya? Oh bukan serat, vitamin. Vitamin ya, ya okay. Jadi kayak vitamin dan mineral, itu kalau ada kekurangan dalam tubuh bisa memicu rasa lapar juga. Terus kemudian stres. Nah, craving itu salah satu stres. Tadi kayak Cece bilang, aduh aku stres, perlu mood booster makan. Nah, itu salah satu penyebab craving. Jadi kita harus ada emotional management ini ya. Terus fluktuasi hormon. Kalau untuk yang para wanita ada menstruasi, hormonnya fluktuasi, itu bisa menyebabkan rasa lapar. Kehamilan, pada saat hamil kan ada ngidam, itu salah satu hormonal juga, menopause. Terus ada faktor kenangan nostalgia. Apa itu kenangan nostalgia? Nah, itu biasanya hubungannya dengan tempat tertentu. Misalnya apa ya, kalau kita orang Surabaya mungkin sukanya ke Tretes atau Trawas. Kalau ke sana yang diingat apa? Sate kelinci ya, katanya. Ya, itu yang dihubungkan dengan suatu tempat itu. Sehingga itu kenangan-kenangan atau nostalgia. Ingat satu tempat, ingat itu. Atau ke bioskop, biasanya udah ke bioskop popcorn, ya kan? Gak makan popcorn, aneh, harus makan popcorn. Nah, itu. Terus ada isyarat sensorik. Kalau sensorik ini yang kita lihat, kita cium baunya, kita dengar, itu yang menyebabkan craving. Contoh misalnya kita siang-siang buka Instagram. Loh, ada influencer makan dessert. Langsung buka Gojek. Next, langsung craving itu. Padahal awalnya enggak ada pikiran, tapi ngelihat isyarat dari mata, masuklah ke dalam hati. Oh iya. Kayaknya wanita yang bagian ini yang waktu kita bahas dessert gitu kan, wanitanya tuh udah ketawa semua kayak, ih aku tuh gitu. Terus isyarat sensorik lainnya main ya, mencium bau, misalnya melewati KFC. Biasanya KFC itu nggak tahu kenapa ciumannya wangi banget, ngelewatin aja ke bau. McD juga. Iya, McD juga. Katanya ada gosip Bread Talk itu kalau lewat ada parfum rotinya, jadi kalau lewat bisa ke bau roti. Nggak tahu bener enggak itu, tapi lewat pasti bau. Dan langsung bau, aduh kepingin roti. Nah itu isyarat sensorik. Terus pengaruh sosial dan budaya ini seperti apa ya, misalnya kayak kita barusan Chinese New Year, nah itu faktor budaya. Kita otomatis ada pesta, ada apa, otomatis makannya manis-manis. Ada kue apa itu? Biasanya kue keranjang. Kue keranjang. Nah itu kue keranjang itu kalorinya sangat tinggi, hanya gula dan tepung, tidak ada vitamin dan lain-lainnya itu. Dan harus dimakan kan, dan katanya harus untuk makan. keberuntungan katanya. Iya itu. Nah ini tadi yang kita bilang makanan yang cenderung membuat itu ya, cenderung ngidam. Makanan-makanan tertentu, pedas, yang crunchy, ya ingat KFC dan lain-lain itu kan ngidam sendirinya ya. Nah ini kita bicara soal kenapa kok manis itu, ini bukan karena kita hari ini bicaranya sweet temptation, jadi aku lebih cerita bagaimana manis itu bisa membuat suatu siklus kita kok jadi craving manis terus. Mungkin kalau yang bagi asin sama, tapi hanya di sisi asin aja, tim asin.
kita bicara tim manis ya. Jadi ada dua. Kenapa kok kita bisa cenderung untuk keinginan manis itu habis makan kepingin lagi, habis makan kepingin lagi. Itu karena ada dua faktor, psikologis dan fisiologis. Fisiologis itu maksudnya fungsi tubuh secara normal, kalau psikologis lebih ke arah pikiran kita ya. Kalau fisiologis itu kadar gula yang naik turun. Tadi ingat yang di depan, kita bicarakan pada saat gula turun, gula naiknya dengan cepat, turunnya dengan cepat, energi crash, maka yang terjadi adalah keinginan untuk naik gulanya dinaikin lagi. Itu ada salah satu penyebab craving, kadar gula yang naik turun. Terus perlepasan dopamin. Nah ini yang tadi saya jelaskan adalah happy hormone di dalam otak. Pada saat kita makan sesuatu yang manis, itu merilis happy hormone dalam otak kita. Sehingga kita merasa happy, oh good feeling. Nah kadang kita itu stres pingin ada good feeling. Makanya bisa cari makanan manis apa untuk mengurangi stres. Itu efek dari dopamin ini tadi. Dan dopamin ini punya efek candu. Harus ini diwaspadai adalah dopamin ini punya efek candu. Kita ingin untuk selalu mempunyai efek good feeling itu dari dopamin ini. Gitu. Kalau serotonin dan suasana hati itu pada umumnya adalah suasana hati yang bahagia ya. Kalau kita umumnya happy, cenderung kita untuk makan manis itu lebih ada kecenderungan. Terus faktor kalau yang psikologis, nah itu tadi yang tadi kebiasaan, emosional kita, ada budaya dan lain-lain itu main di sana. Asosiasi emosional itu lebih kayak yang Cik Angel bilang, aku kalau stres biasanya cari yang dessert. Nah itu asosiasi emosional. Kita misalnya marah, aku harus apa? Sedih, aku harus cari apa? Nah itu. Harus ada pengalihannya kali Betul. ya. Nah, cuman gimana caranya kayak supaya nggak craving gitu loh, nggak ngidam. Jadi kayak apa caranya menghilangkan faktor-faktor ini tadi? Ini dia. Nah ini sebetulnya kalau ngidam itu ya, kalau kita bicara soal manajemen ngidam, itu satu yang mengurangi ngidam itu adalah harus ada rasa kenyang. Ya enggak? Kita kalau kenyang otomatis enggak kepingin makan. Nah, supaya kita kerasa kenyang, itu gimana? Kalau kita makan makanan yang kayak cake, itu susah kenyang. Makan kue lapis, itu susah kenyang. Karena dia enggak terlalu mengisi. Enggak terlalu mengisi. Kalau kita makan makanan yang seperti tadi, low glycemic index, kentang, itu mengisi perut. Kita makan satu, perut terasa kenyang. Makan sesuatu yang tinggi protein, contoh misalnya ada yang pernah di sini nge-gym makan dada ayam 100 gram. Kalau makan dada ayam 100 gram itu habis makan enggak kepingin makan sudah kenyang. Enek kayaknya. Iya. Itu perasaan kenyang. Nah, tapi ya saya tidak menyuruh makan ayam 100 gram ya. Maksudnya kita di sini tuh makan yang bergizi, makannya harus seimbang. Jangan hanya murni manis saja supaya menghindari tadi yang spike glukos. Kalau kita makannya itu seimbang, glukosnya naiknya pelan-pelan, gini, turunnya juga pelan-pelan, dia tidak menyebabkan craving. Itu satu. Terus kedua, pilih karbohidrat yang low glycemic index tadi itu. Prinsipnya sama, supaya naiknya pelan-pelan, turunnya pelan-pelan, tidak ada crash, tidak ada craving. Terus tidur yang cukup. Tidur ini penting. Usahakan tidur 6 sampai 8 jam itu penting karena masih ingat hormon grelin tadi, yang hormon lapar itu tadi. Hormon grelin itu pengeluarannya akan lebih banyak kalau misalnya kurang tidur. Jadi kalau kurang tidur, besoknya pasti ngidam-ngidam manis, apa, itu dari sana. Belum lagi kalau kurang tidur itu biasanya stresor lebih tinggi. Kalau stresor lebih tinggi, grelin juga semakin tinggi, lapar. Oke, nah kalau minuman kemasan, kayak susu UHT, isotonik, aman nggak sih sebenarnya buat tubuh? Kalau iklan yang beredar kan pasti ya namanya iklan ya, semua pasti nomor satu kayak bikin tubuh sehat dan lain sebagainya. Gini ya, kita kalau ngelihat dari makanan kotak-kotak dan marketing ya, bukan berarti di dalamnya itu tidak mengandung vitamin dan mineral karena itu semua di-enforce ke dalamnya. Jadi katakanlah makanan susu itu dia bilang jangankan susu, misalnya katakanlah mie goreng itu kan mie goreng instan itu sebenarnya kan tidak terlalu sehat, tapi di depannya dibilang sudah diinfuse dengan vitamin 12 macam. Kalau saya mau bisa ngasih nasihat ya, sebetulnya infuse 12 macam itu berapa gramnya nggak jelas juga setelah dimasak sisa berapa. Mendingan cari yang alami aja, yang sudah pasti-pasti. Nah kalau susu sendiri sebetulnya secara garis besar susu itu sehat. Gula juga diminum dalam batas sehari yang normal, itu juga nggak apa-apa. Ingat tadi, gula itu dalam batas normal, dia tidak menyebabkan
gangguan apa-apa. Dalam batas yang wajar juga nggak menyebabkan apa-apa. Jadi kalau misalnya anak saya minum susu UHT 1 hari 1 itu, ya nggak apa-apa sih, masih dalam batas normal ya, gitu. Jangan nggak berlebihan, is fine gitu loh. Dan kalau misalnya susu kan juga ada benefitnya, ada mineralnya, kalsium contohnya. Jadi ya nggak apa-apa. Belajar untuk melihat itu ya nutrition facts ya di belakang. Itu cenderung ada tulisannya gulanya berapa gram. Jadi misalnya kayak susu UHT. UHT itu kalau yang putih, stroberi sama coklat kandungan gulanya beda-beda. Putih itu paling rendah, stroberi itu semakin naik. Coklat itu over the limit itu, banyak, tinggi banget. Nah ini cara bacanya gimana sih dok? Mungkin sambil kita diajarin nih dok. Iya, jadi kalau ngelihat nutrition fact seperti ini, yang utama itu satu, jangan langsung lihat bawahnya dulu. Kita cenderung lihat langsung gulanya berapa. Nah itu, karena di sini kan ada ditulis tuh gulanya. Total sugar, 3 gram, kecil ya, 3 gram ya. Langsung mikirnya, enggak popo 3 gram. Padahal harus lihatnya tuh di atas itu, serving size. Jadi kalau kita ngelihat nutrition fact, selalu ingat untuk lihat serving size dulu. Ditulis di bawahnya itu kalau nggak salah 8 gram, kalau nggak 9 gram. Kelihatannya kecil. Tapi satu botol yang 600 cc itu serving size 2. Jadi sekali minum satu botol itu kali 2, 18 gram ya. Oke. Batasnya cewek tadi berapa, wanita? 24. 24. Iya, jadi kalau minum satu botol sudah habis kuota sehari itu. Gitu. Jadi ingat untuk nutrition fact, pertama yang dilihat serving size dulu ya. Satu serving size itu berapa? Karena yang di bawah ini semua akan ngikutin serving size itu. Satu serving size. Kalau dia di atas tulis 3 serving size, semua yang di bawah ini dikali 3 kalau dihabiskan satu pak itu. Harus seperti itu ya, harus sadar akan ini ya. Jadi bukan misalkan gini dok, maksudnya misalkan nih isinya pretzelnya 12 gitu, bukannya per 3 itu segini atau gimana? Enggak. Kita lihat itu ya, misalnya dia serving size per container, itu ya. Terus kemudian serving size itu 3 pretzel misalnya untuk ini. Jadi satu serving size itu 3 pretzel. Kemungkinan ini isinya berapa ayo per kontainer. Kalau misalnya satu serving size 3 pretzel, sedangkan satu ini tulisannya 3 serving. Satu kontainer itu ada berapa pretzelnya? 9 ya. Jadi kira-kira kayak gitu ngelihatnya. Jadi kalau sudah kita beli satu bungkus isinya 9, sudah makan 3, itu sudah makan satu serving size. Selebihnya dari itu sudah melebihi serving size-nya gitu. Kalau makan semuanya berarti yang kanan itu? Ya, kalau makan itu kali 3 semua. Ini kebetulan dia baik hati sih, dia buatnya 2 per kontainer. Tapi cenderung kalau didapatkan yang di supermarket, jarang ada yang dikalikan 3 gini, jarang. Biasanya yang satu serving size, jadi kalau ngitung sendiri. Oke. Nah sekarang yang lagi hits juga nih dok, intermittent fasting. Oh iya. Ya, kan itu lagi hits banget kayaknya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang jalankan intermittent ya, mungkin jamnya aja beda-beda. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya intermittent fasting terhadap penurunan gula darah? Jadi gini, gula itu tadi kalau misalnya kita fasting itu akan dibagi ya. Kalau misalnya orang-orang yang sudah intermittent fasting pasti sudah mempelajari fasting itu ada tipe-tipenya. 12 jam, 24 jam, 1 hari, 2 hari. Sekian gitu ya. Jadi kayak sehari bisa fasting, ada yang kayak fastingnya 1 hari makan, 1 hari nggak makan bahkan. Sebenarnya fasting itu kalau antara 0 sampai 12 jam itu termasuk belum fasting. 0 sampai 12 jam itu masih menggunakan tenaga yang ada. Bahkan masih menggunakan tabungan yang namanya itu glikogen. Di liver kita, di otot kita itu disimpan tenaga namanya glikogen. Glikogen itu yang digunakan dulu. Itu dirubah jadi gula gampang banget. Itu adalah tabungan jangka pendek. Katakanlah kalau itu deposit, short term deposit itu. Cepat banget bisa dikeluarkan. Terus kemudian setelah antara 12 jam sampai 24 jam, apa yang terjadi itu glikogen mulai habis. Dia mulai membentuk gula dari protein. 24 jam nggak makan, barusan dia mulai membentuk gula dari lemak, trigliserid dulu. Trigliseridnya mulai digunakan untuk membentuk gula. Lepas dari 24 jam, mulai masuk ke 48 jam dan lain-lain, itu mulai terjadi yang orang bilang keton, menggunakan keton untuk sumber tenaga. Jadi kalau misalnya kita bilang, dok kalau saya intermittent fasting, apa pengaruhnya terhadap gula? Ya otomatis pada saat tidak makan itu gulanya rendah. Pada saat pola, jadi gini,
Jangan memikir kalau intermittent fasting itu ya, oh aku fasting 1 hari 8 jam makan, 16 jam tidak makan. Tidak boleh 16 jam tidak makan tapi dalam 8 jam itu pesta pora. Jangan mikir kayak gitu ya. Itu sama aja karena menyebabkan sugar spike ya. Ingat tadi prinsipnya adalah jangan sampai sugar spike. Jangan sampai gulanya naik tinggi. Jadi tidak bisa bilang aku fasting 16 jam sekarang jam makan. Wah pesta pora. Pizza 1 bulet dimakan sendiri ya sudah gagal itu sudah. Tambah coklat dan dessert. Iya, itu tidak seperti itu prinsipnya ya. Jadi prinsipnya fasting itu sebetulnya untuk satu adalah penahanan diri tadi ya. Kita mengendalikan diri. 16 jam tidak makan. Pada saat kita mulai bisa makan, kita juga makannya itu harus dalam pola yang biasa. Kalau 16-8, kalau bisa buka puasa, nanti sebelum tutup puasa gitu, sekitar 4 jam kemudian, di atas 4 jam kemudian, makan lagi biasa 2 kali, baru fasting 16 jam lagi. Itu terhadap gula darah bagus. Karena otomatis pada saat 16 jam ini kita tidak makan, tubuh kita tidak terpapar dengan insulin dalam kondisi rendah, resiko terhadap terjadinya resistensi insulin lebih rendah. Itu pengaruh positifnya kalau fasting. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi. Mengkonsumsi banyak gula, apakah menyebabkan cepat ngantuk dan lemas? Terus ada lagi, apakah bisa mengganti gula atau nasi atau tepung, karbohidrat dengan hanya makan daging atau sayuran saja? Oke, jadi Gimana? kalau misalnya yang makan daging dan sayur saja, sebetulnya tidak bisa ya. Tidak bisa kayak gitu. Kalau cuma makan daging dan sayur aja itu pasti lemes. Bangun pagi, keluar dari ranjang bisa goyang orangnya. Karena kurang tenaga. Jadi kita butuh tenaga ya teman-teman ya. Jadi tetap karbohidrat itu harus ada. Dikurangi bisa, tapi jangan sama sekali nggak ada. Makan nasi itu harus. Jangan takut kalau misalnya yang punya diabetes, oh saya nggak boleh makan nasi, jangan takut. Bukan nggak boleh makan nasi, ingat tadi, pola makannya yang divariasikan. Jadi dengan adanya sayur tadi, sayurnya makan, adanya lemaknya yang sehat, dengan adanya protein, itu akan mengurangi penyerapan gula kok. Jadi tetap makan nasi putih, nggak apa-apa. Jangan takut kayak misalnya, saya harus ganti nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, nggak perlu. Secara real sebetulnya nggak butuh. Asalkan makannya bervariasi, cukup bervariasi, jumlah nasi tidak terlalu banyak, gula darah tidak akan naik terlalu tinggi kok. Berarti beras merah, terus kayak yang musim sekarang beras porang gitu ya, yang mungkin di kemasan yang langsung dikasih air hangat langsung jadi itu. Berarti sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya sebenarnya? Nggak, maksudnya bukan nggak ada pengaruh ya, otomatis kalau makan porang kan kalorinya jauh lebih rendah dibandingkan nasi putih biasa pasti. Bukan nggak ada pengaruh, pasti ada pengaruh. Dalam arti kalau biasanya makan 3 sendok nasi putih kalorinya sekian lebih tinggi, sekarang porang 3 sendok kalorinya lebih rendah, itu pasti ada efeknya. Rasa kenyangnya diakibatkan karena zat porang yang tadi masuk itu otomatis ada rasa kenyang kan, dia mengisi perut. Tapi nggak harus, maksud saya adalah nggak harus porang, nggak harus. Nasi putih aja nggak apa-apa. Oke. Yang tadi Dok belum dijawab. Yang tadi tuh loh, yang kalau mengkonsumsi banyak gula menyebabkan cepat ngantuk dan lemas. Oh ya, semakin tinggi spike-nya, semakin turunnya cepat, dia tadi akan mengalami energy crash ya itu. Energy crash itu adalah kondisi di mana gula darah mari naik tinggi dengan cepat, turun dengan cepat, itu akan dapat menyebabkan rasa ngantuk. Ditambah dengan kalau misalnya kita habis makan siang, makan banyak, perutnya kenyang banget, habis makan kok ngantuk, kenapa? Selain dari akibat gula darah yang naik kemudian turun, itu adalah akibat semakin banyak makanan yang kita makan, semakin banyak aliran darah yang diarahkan ke perut kita, supaya mentransportasi glukosa, transportasi semua yang dari usus kita ke seluruh tubuh. Gula yang dialirkan ke sana itu cenderung akan mengurangi aliran ke tempat lain. Nah itu nanti akan menyebabkan ngantuk, lemas, dan lain-lain. Nah kemudian ini Dok, selain intermittent kan mungkin kita pernah dengar ya bahwa batas makan malam itu jam segini gitu. Nah sebenarnya batas aman makan malam tuh jam berapa sih Dok supaya enggak kena diabetes gitu. Terus kayak kalau misalkan nih jam 9 malam kerasa lapar, boleh enggak sih makan sayur pecel aja misalkan tanpa nasi gitu? Sebetulnya ini untuk malam hari ya.
Untuk malam hari itu rekomendasinya yang terbaik itu 4 jam sebelum tidur sudah tidak makan. Makan terakhir itu 4 jam sebelum tidur. Karena 2 jam setelah makan gula darah sudah normal ya. Tapi kalau kita makan 4 jam sebelumnya itu bahkan hormonalnya sudah normal. Jadi kita untuk tidur itu dalam kondisi yang sudah siap untuk sel kita memperbarui, sel kita regenerasi, Pak, untuk tidur itu sudah siap. Kalau misalnya kita makan 2 jam sebelum tidur, itu satu, gula memang sudah normal, tapi makan mungkin sebagian masih ada nih usus. Bagi yang punya sakit mah, hati-hati. Kalau makan sebelum tidur, bisa GERD ya, reflux asamnya naik ke atas kembali, kerasan deredek, tidak bisa tidur. Nanti harus hati-hati itu. Jadi makan sebelum tidur kalau bisa 4 jam sebelumnya sudah off. Paling terlambat 2 jam sebelum tidur. Dan itu jangan makan yang berat. Jangan pilih makanan yang high glycemic index. Pilih yang low glycemic index. Makan buah boleh, pisang 1 biji, nggak apa-apa. Kalau pecel aja sayur tanpa nasi berarti boleh ya harusnya? Boleh. Oke, berarti boleh, tapi ingat kalau tidurnya jam 9 ya berarti makan terakhir jam 5 sore. Benar. Paling telat 2 jam ya. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak tidur di depan pada ketawa semua nih kayaknya bapak mau tidur malah makan ini. Jadi paling enggak 2 jam. Jadi kalau misalnya tidur jam 9 ya jam 7 sudah close, tokonya tutup ya. Oke, tokonya dan mulutnya ditutup ya. Oke, teman-teman kami mohon maaf sekali mungkin banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kita tanyakan kepada Dokter Bobby. Banyak sekali. Ya, karena kayaknya tadi teman-teman semua pada ngetik di WA masing-masing nanya ke hotline. Jadi kami juga mohon maaf waktunya amat sangat terbatas. Jadi semoga ada kesempatan berikutnya untuk bisa nanya gitu. Betul. Mungkin bisa langsung closing aja, Dok. Oke. Bisa dikasih kesimpulan, Dok. Jadi sebenarnya ngidam gula ini gimana dan lain Benar. sebagainya. Bagaimana untuk Jadi kita sudah hari ini mempelajari banyak ya. Satu, kita gula itu dapat menyebabkan reaksi rantai untuk makan gula terus-menerus. Jadi kuncinya untuk mengontrol gula itu gimana? Kunci untuk mengontrol gula itu sebetulnya adalah dari satu, menahan diri ya. Jadi kita harus bisa, namanya itu self control gitu. Ini saya bagi satu ayat dari Alkitab ya. Dari 1 Korintus 6:12. Mungkin ini bukan, kalau baca Alkitab bukan tentang makanan mungkin, lebih ke arah hal lain. Tapi menurut saya ini sesuatu yang hubungan dengan pengendalian diri. Jadi ayatnya itu bilang, segala suatu hal itu halal bagiku. Tetapi tidak semuanya itu berguna. Segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Jadi ayat ini menurutku mengajari lebih ke arah self control kita. Ingat kita punya salah satu buah roh itu adalah self control. Yang paling terakhir diucapkan self control. Jadi kita harus bisa mempunyai sifat untuk mengendalikan diri. Makan tadi ya, Amsal kita menemukan madu jangan makan terlalu banyak. Kalau banyak nanti malah sakit. Dalam hal gula juga sama. Gula itu baik untuk tubuh karena kita butuh untuk gula itu butuh untuk tenaga. Sumber-sumber gula banyak macam. Ada yang free sugar yang gampang menaikkan gula darah hingga tinggi turun. Ada yang natural sugar yang kayak buah-buahan yang naiknya lebih lambat dan lebih sehat karena mengandung nutrisi dan vitamin. Pilihlah gula yang lebih sehat. Kalau misalnya kebiasaannya adalah minum minuman manis, pilihlah untuk minum air putih. Karena tidak ada gunanya kita minum sesuatu yang manis tetapi tidak mengandung nutrisi. Sangat rugi sekali kan ya. Maksudnya kalori dalam sehari itu ada batasnya. Jumlah gula yang bisa kita makan dalam sehari ada batasnya. Kalau bisa makan gula tapi sekalian dikasihin nutrisi atau vitamin barengan. Jadi itu yang pesan-pesan saya ya. Jadi satu adalah kontrol diri sendiri. Dua, pilih makanan yang lebih sehat. Karena semua itu ada dalam kontrol kita. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh gula, tapi kita yang menguasainya.